Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, Miss. How are you today? I am fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. To start our lesson today, we will pray together. I want you, Mbak Ahya, please lead your friend to pray. Pray. Okay. Okay. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Baik, Alhamdulillah. Semuanya masih semangat? Masih. Are you ready to learn English? Ready. Okay. Bahasa Inggris itu mudah, bahasa Inggris itu menyenangkan, English is so fun, English is so easy. Jadi kita harus bersemangat ketika mempelajarinya. Ya, semuanya setuju ya? Setuju. Oke, baik. Masih ingat kita pekan kemarin itu mempelajari sebuah materi tentang kata sifat, ya, tentang kata sifat. Ada small, big. Mbak Fani, big artinya apa? Masih ingat? Apa artinya? Oke, very good. Nah, itu ya di antara beberapa kata sifat yang kita pelajari kemarin. And now, dan hari ini kita mau mempelajari sebuah teks khusus yang nantinya akan bermanfaat ketika kita berada dalam peristiwa itu, berada dalam event itu. Ya, kita akan mempelajari teks khususnya, kemudian akan mempelajari fungsi sosialnya. Ya, itu jadi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi silahkan anak-anak mulai cermati slide PowerPoint di LCD proyektor. Hari ini kita mau mempelajari tentang ini. Oke, sudah terlihat ya? Tunggu dulu. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Oke. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada dua, ya. The first is membuat teks khusus dengan penuh percaya diri dan bertanggung jawab. Jadi anak-anak nanti yang pertama harus mampu membuat teks khusus ini. The second is dapat mengidentifikasi fungsi sosial teks khusus. Ya. Setelah membuat, kemudian mengidentifikasi apa fungsi sosialnya. Oke. Nah, selanjutnya silakan anak-anak cermati. Ada sebuah teks yang berisi sebuah situasi, sebuah konteks. Kita pahami dulu. Ya, kita cermati, dipahami. And I want Mbak Syahda, tolong dibaca teksnya. Please read the text. Rina has a brother. His name is Rio. Rio will be 10 on this month. Rina will give him a gift on his birthday. Rina will write something in her gift to congratulate her brother in his birthday. Okay, thank you. Dari teks ini kita pahami situasinya, ya. Rina has a brother. Mbak Jihan, artinya Rina mempunyai seorang adik laki-laki. Okay, good. Rina punya seorang saudara laki-laki. Namanya siapa Mbak Keila? His name? Rio. Rio, good. Namanya Rio. Jadi Rina punya saudara laki-laki namanya Rio. And then Rio will be 10 on this month. Mbak Fani, Rio nanti mau ulang tahun ke berapa? 10 tahun. Iya, good. 10 tahun di bulan ini ya. On this month, bulan ini Rio mau merayakan ulang tahunnya yang ke-10. Gitu ya. And then Rina will give him a gift on his birthday. Rina ingin memberikan a gift atau present. Apa artinya? Hadiah atau kado di hari ulang tahunnya. Nah, Rina will write something in her gift to congratulate her brother in his birthday. Rina ini nanti pengen nulis sesuatu di kado tersebut. Nah, if you were Rina, jika anak-anak itu Rina, jika kamu adalah Rina, maka apa yang
ingin memberi sebuah kado di ulang tahunnya yang ke-10. Kemudian kira-kira nanti dalam kado itu dituliskan apa? Nah, gitu ya. Dipahami, dipikirkan. Sudah bisa memahami konteksnya? Sudah. Oke, good. And now, dan sekarang dari konteks atau situasi itu ada 3 pertanyaan ya. There are 3 questions. Ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Kita temukan solusinya. Okay. The first, I want Mbak Wanita please read the first question. Okay, thank you. What kind of text that is suitable to Rina write? Teks apa yang akan Rina tulis? Jenis teksnya itu nanti kira-kira apa? Ya. And then the second, Mbak Hastin, please read the second question. Create a text based on the content above. Okay, thank you. Create a text based on the context above. Buatlah sebuah teks yang sesuai dengan konteks di atas, konteks tadi, dalam teks tadi, ya. And the third, I want Mbak Fani, please read the third question. What is the social function of the text? Okay, good. What is the social function of the text? Apa fungsi sosial teks tersebut? Ya. Jadi yang pertama tadi jenis teksnya apa? Yang kedua teksnya dibuat. Yang ketiga apa fungsi sosialnya? Ya, bisa memahami? Bisa. Okay, do you understand? Paham ya? Okay, next, I want you to discuss the problem. Silahkan nanti dari pertanyaan 3 tadi, kamu temukan jawabannya, kamu temukan solusinya. Jika kamu adalah Rina, maka apa yang akan kamu tulis, teksnya bentuknya seperti apa, and then dicari social function-nya, ya, dicari fungsi sosialnya. So, I want you from the group 1, Mbak Hastin, Haya, and Jihan. The second, Ahya, Penila, and Vira. And the third, Umi, Konita, and Fani. Okay? And it's time to you to discuss the problem. Silakan didiskusikan tadi 3 pertanyaannya, dicari jawabannya berdasarkan hasil diskusi dengan teman-teman kamu. So I'll give you 10 minutes maybe ya, 10 minutes until 15 minutes to discuss the problem. 10-15 menit saja diskusinya. Setelah nanti selesai, kita presentasikan hasil diskusinya. Okay? It's time to you to discuss. Silahkan bergabung sama temannya, didiskusikan dan dicari jawabannya. Silahkan. Okay. Silahkan dalam diskusi ya, boleh buka buku paket, kemudian buku penunjang yang lain, sambil berdiskusi sama temannya, kamusnya juga boleh dipakai. Silahkan didiskusikan dengan baik. Nah, untuk referensi tambahan belajar, ini ada sedikit video, nanti bisa diperhatikan sambil tetap berdiskusi dengan temannya. Ataupun momen sedang sakit dan juga membuat kartu ucapan. Apa itu kartu ucapan? Kartu ucapan adalah kartu yang dibuat untuk memberi ucapan kepada seseorang yang sedang mengalami momen tertentu. Misalnya, momen kelulusan, momen ulang tahun, momen mendapat prestasi, ataupun momen sedang sakit dan juga lain-lainnya. Greeting card bisa dibagi menjadi 2 jenis. Yaitu untuk yang pertama untuk mengucapkan selamat dan yang kedua untuk mengucapkan empati. Untuk mengucapkan selamat, misalnya contohnya ketika seseorang sedang mengalami momen
yang menyenangkan atau bahagia. Contohnya seperti momen ulang tahun. Kita bisa memberikannya ucapan selamat ulang tahun berupa kartu ucapan selamat ulang tahun atau birthday greeting cards. Sedangkan kedua, untuk ucapan empati, kita bisa memberikan kepada seseorang yang sedang mengalami momen sedih. Contohnya sedang sakit. Jadi kita bisa memberikannya kartu ucapan empati berupa ini, bisa contohnya get well soon greeting card. Bagian-bagian greeting card. Greeting card memiliki 4 bagian utama, yaitu receiver, main sentence, sender, dan image. Receiver merupakan penerima atau pada siapa kartu ditujukan. Receiver bisa ditulis dalam bentuk endearment juga. Apa itu endearment? Nanti kita akan langsung lihat contohnya pada kartu greeting card. Setelah itu, main sentence. Main sentence merupakan kalimat utama atau isi atau tujuan utama kartu. Dalam main sentence juga terdapat beberapa bagian. Nah, bagian yang pertama itu adalah happiness atau condolence atau sympathy atau consolation. Kemudian ada prayer atau wish. Dalam main sentence atau kalimat utama bisa juga ditulis sebuah prayer atau doa, juga sebuah harapan. Dan itu ada ritual. Apa itu ritual? Ritual itu merupakan kalimat kegiatan atau aktivitas dalam main sentence. Setelah itu yang terakhir adalah special quotes atau kutipan spesial yang bisa ditulis dalam main sentence. Setelah itu ada sender. Sender itu adalah pengirim atau orang yang membuat atau mengirim kartu greeting card. Yang terakhir adalah image. Image adalah gambar. Gambar ini biasanya digunakan untuk menghias atau memperindah kartu greeting cards. Gambar harus sesuai dengan tujuan kartu. Seperti yang tadi, misalnya jika kartu ucapan untuk selamat ulang tahun, gambarnya harus sesuai. Sedangkan untuk kartu ucapan untuk empati, gambarnya juga harus sesuai. Ini merupakan sebuah contoh dari greeting card. Saya akan mencoba membaca dan menerjemahkan. Dear Lina, happy birthday. I wish you all the best. From Siti. Dear Lina, Lina tersayang, happy birthday, selamat ulang tahun. I wish you all the best. Saya mengharapkan semua terbaik untuk. From Siti, dari Siti. Mari kita analisa bagian-bagian daripada greeting card. Yang pertama ada Dear Lina. Ini termasuk ke dalam endearment. Dari endearment ini kita bisa mengetahui siapa receiver daripada kartu ini, yaitu Lina. Kemudian ada kata atau kalimat happy birthday, berarti selamat ulang tahun. Nah, ini masuk main sentence, masuk ke dalam ini bagian happiness. Setelah itu ada kata I wish you all the best. Nah, sini ada kata wish, jadi ini termasuk prayer atau wish. Setelah itu kita lihat special quotes. Apakah ada kutipan-kutipan spesial? Di sini tidak tertulis kutipan spesial. Jadi tidak ada special quotes. Itu ada dua. Apakah tidak ada kalimat acara atau kegiatan? Tidak ada. Kemudian sender. Pengirim, siapa pengirim surat? Di sini tertulis from Siti. Jadi sendernya itu adalah Siti. Oke, untuk mempelajarinya lebih lanjut tentang bagian-bagian daripada greeting card, sebelum kita coba mempraktekkan membuat greeting card. Nah, di sini saya mempunyai sebuah tabel. Tabel ini saya dapat atau adopsi daripada buku siswa, buku SMP kelas 8, halaman 72. Nah, saya akan coba jelaskan tabel ini supaya kalian nanti jika ingin menjawab dua buku paket kalian bisa. Di sini ada nomor 1 sampai 7, kemudian ada part. Nah, seperti yang kita bahas tadi. Part ini bagian daripada greeting card yang tadi. Yang pertama itu part 1 itu ada ini, happiness, condolence, sympathy, consolation. Part 2 itu ada prayer atau wish. Part 3 itu ada special quotes. Part 4 itu ada ritual. Sedangkan part 5 itu endearment. Dan part 6 itu ada receiver. Part 7 ada sender. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana caranya menentukan yang akan masuk. Part 1, part 2, part 3, part 4, 5, 4, 6, 4, 7. Nah, setelah itu ada kolom available. Nah, available ini kalian bisa isi berdasarkan kartu greeting itu. Apakah jika misalnya
part 1 ini ada dalam sebuah greeting card, kalian bisa tulis yes. Jika tidak ada, kalian bisa tulis no. Nah itu expression. Expression itu merupakan ungkapan kata-katanya atau ucapan. Contohnya misalnya happy birthday, seperti pada kartu greeting card yang tadi itu adalah kata happy birthday masuk dalam part ini ya. Oke, jadi jangan seperti itu. Mari kita coba langsung mempraktekkan cara mengisi tabel tersebut. Perhatikan contoh greeting card seperti ini yang saya dapat daripada buku siswa halaman 68. Saya akan membaca dan menerjemahkan. Thanks for being there through the tears, laughter, and the tears. Happy Father's Day. Thanks for being there. Terima kasih sudah di sana. Through the tears, melewati keringat atau air mata, laughter, tertawa, and the tears, dan foto-foto. Happy Father's Day. Selamat Hari Ayah. Part 1. Di sini ada kata Happy Father's Day. Jadi ini termasuk ke dalam part 1 setelah ini. Kalau available kita tulis yes karena ini ada. Kemudian expression atau ungkapan atau kata-katanya itu ada Happy Father's Day. Part 2 prayer to wish. Tidak terlihat ada prayer to wish di sini, jadi kita tulis no karena tidak ada. Kemudian special quotes. Part 3 ini ada kata thanks for being there through the tears, laughter, and the tears. Itu masuk ke dalam special quotes. Jadi kalau ini kita tulis yes karena ada ekspresinya. Oke, ini ritual. Di sini tidak terlihat ada ritual, jadi kita tulis no. Endearment juga tidak tertulis di sini, kita tulis no. Receiver juga kita tidak bisa mengetahuinya karena tidak tertulis di sini, tulis no. Sender, siapa pengirim surat ini juga tidak tertulis. Oke, jadi caranya seperti itu. Time is up, waktunya habis ya untuk kegiatan diskusi. And now, hari ini kita lanjutkan dengan presentasi. Please present your result discussion. Silakan dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya one by one. Nanti setiap kelompok maju ke depan, oke? Terus dipresentasikan to your friends ya. And okay. It's time to present your result discussion. Kita lanjutkan dengan presentasi. Is there anyone who will be the first? Yang mau jadi nomor 1? Oke. Group 2 ya. Oke. Silakan. Agak maju sini. Oke, stop. Oke. Ya. Oke. Time's yours. Silakan dipresentasikan. Hi friends. Hi. My name is Ahya. I'm Mira. And my name is Kayla. We are from Group 2. Here is our result discussion. Happy birthday, my brother. Wish you always have always wish healthy. The social function is to say happy birthday. Oke, thank you so much. Teman-temannya sudah terlihat ya teks khusus yang dibuat kelompok 2. Terlihat? Ya, oke. Sekarang dari hasil diskusi kelompok 2, is there any opinion? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya terkait dengan hasil diskusi kelompok 2? Oke, Mbak Hasti, give your opinion please. The presentation is good. Dan belum ada tulisan atau itu untuk siapa? Oh, oke. Jadi bagus ya presentasinya, sudah bagus.
tapi belum ada tulisan kartu itu untuk siapa. Itu ya. Tadi kelompok 2 mengawali dengan kalimat Happy birthday my brother, itu ya. Oke, jadi belum ada untuk siapanya kartu itu. Oke, very good Mbak Hastin. Ada lagi yang mau berpendapat, menyampaikan opininya dengan presentasi grup 2? No? Oke, jadi seperti yang disampaikan Mbak Hastin tadi ya, jadi kartu ucapan itu nanti dikasih, kartu itu ditujukan untuk siapa. Ya, jadi nanti kita menyimpulkan dari hasil presentasi dari teman-teman yang lain. Okay, thank you so much for group 2. Give applause to your friends. Thank you so much. Please sit down. See you. See you. Okay. And then the second one, yang kedua siapa yang siap maju? Okay, group 3. Silahkan. Present your work. Sebelah sini, Mas. Agak sebelah sini. Ya. Okay, time is yours. Hi friends. Hi. My name is Fanny. I am Fanny. And I am Ispanita. We are from group 3. Here is our result discussion. So Leo, happy birthday my new brother. I hope you always happy. This is Marina. Fungsi sosial to say happy birthday. Okay, thank you so much. Good. Dari presentasi kelompok 3, is there any opinion? Ada yang berpendapat? Mbak Fira? The sentence is good. Fungsi sosialnya Oh, ya. The sentence is good. Kemudian social function is right, ya, sudah betul fungsi sosialnya. Tadi fungsi sosialnya apa? To say happy birthday. Okay. And then kartu ucapannya di situ sudah ada untuk siapa ya? Sudah ada. And then susunan katanya juga sudah bagus. Okay, thank you so much. It's very good from group 3. Thank you. Sekarang kita kasih applause untuk grup 3. Okay, please sit down. See you. See you. And then the last is the group 1. Okay, time is yours. Okay. Ya, silakan. Hi friends. Hi. My name is Hestin. My name is Jihan. And I'm Isanda. We are from group 1. And here is our result discussion. Dear Leo, happy birthday my brother. More handsome, always healthy and spiritual. Your sister, Rina. Fungsinya untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan untuk mendoakan. Oke. Ada yang mau berpendapat dengan presentasi kelompok 1? Oke, Mbak Konita. Dari kelas ucapan kelompok 1 menurut kami fungsi sosialnya sudah bagus. Oke, fungsi sosialnya sudah bagus. Tadi fungsi sosialnya apa? Untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan untuk mendoakan. Oke. To say happy birthday and make a wish ya, untuk mendoakan. Ada lagi pendapat dari kelompok yang lain? No? Oke. I think enough, it's very good ya dari kelompok 1. Sekarang kita kasih applause dulu untuk kelompok 1. And this is Jara. See you. See you. Okay, and now give applause to all of you. Kita kasih tepuk tangan untuk hari ini yang sudah maju. Oke, dari presentasi the first group until the third group 1 sampai 3 ya. Semua tadi sudah maju dengan percaya diri, sudah berani
berkomunikasi dengan bahasa Inggris ya, walaupun masih ada yang pakai bahasa Indonesia, but it is good ya, sudah bagus, sudah latihan untuk berkomunikasi using English. From the first group, the second, and then the third, ke semuanya ya, kartu ucapannya sudah baik ya, sudah bagus. Tapi nanti pada the summary, Bu Guru akan memberikan sebuah kesimpulan yang itu adalah materi kita hari ini ya. Jadi materi kita hari ini yang kamu buat tadi dalam kotak-kotak yang bagus yang dihias-hias tadi, itu namanya greeting card atau kartu ucapan. So, watch the video. Silahkan dicermati video yang Guru putarkan nanti. Nah, sekarang lihat dulu ya. Ini contoh kartu ucapan yang bisa kita buat untuk mengucapkan selamat ulang tahun ya. To wish you a happy birthday. Contohnya ini, Dear Rio, happy birthday my beloved brother. May you have the happiest birthday save days. Nah, kalimat yang ada may you itu ciri-ciri dari doa. Ya, jadi dia mendoakan semoga selalu mendapat keberkahan, selalu bahagia gitu. Diawali dengan Dear Rio. Itu namanya receiver, dikasih penerimanya. Oh, berarti kartu ini itu ditujukan kepada siapa? Rio. Oke, good. Kemudian yang paling bawah itu ada tulisan nama penulisnya. Siapa yang nulis kartu ucapan ini? Rina. Oke, Rina. Nah, gambar-gambar yang mendukung itu bisa kamu sertakan dalam menulis kartu ucapan, ya. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini nanti Bu Guru tampilkan dalam sebuah video. Silakan dicermati sambil ditulis poin-poin penting di dalam buku tulis masing-masing. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya, kemudian disiapkan catatannya. Nanti poin-poin penting bisa dicatat di situ. Ya, silakan ke mejanya sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. I hope we are fine today. Hari ini semoga semuanya sehat. Hari ini kita mau belajar sebuah materi di kelas 8 ya. Ini share untuk materinya. Okay. Today we will discuss about greeting card, kartu ucapan ya. Jadi kartu ucapan. What is greeting card? Apa kartu ucapan itu? Mungkin ada yang sudah pernah tahu, sudah pernah mendapatkan, atau bahkan sudah ada yang pernah menulis. Jadi greeting card is an illustrated card used to convey an expression of friendship or other feeling. Jadi kartu ucapan itu adalah sebuah kartu ilustrasi yang digunakan kita untuk mengungkapkan perasaan atau ungkapan kita terhadap orang lain. And then jenisnya apa saja dari kartu ucapan itu? Nah, the kinds of greeting card jenisnya itu ada banyak sekali ya kartu ucapan itu. Ada birthday card, congratulation card, graduation card, getting well card, thanking card, public or national holiday card, baby born, wedding card, and condolence card. Ini udah banyak sekali. Nah, untuk di jenjang SMP itu biasanya kita nanti belajar ada birthday card, kartu ucapan ulang tahun, congratulation card, itu kartu ucapan selamat atas pencapaian sebuah prestasi, dan juga getting well card, jadi
ungkapan doa kita ketika ada orang lain yang sakit. Kita doakan, kita tuliskan dalam sebuah kartu ucapan semoga mereka sembuh. And then, what is the social function of greeting card? Apa saja tujuan dari kartu ucapan itu? Fungsi sosialnya apa? Itu ada banyak sekali. Di antaranya, to congratulate someone's achievement. Untuk mengucapkan selamat atas pencapaian prestasi seseorang. And then, to express sympathy to someone. Untuk mengungkapkan rasa simpati kita kepada seseorang. And then, to express hope or wish. Untuk memberikan doa. Itu ya. And then, struktur teksnya apa saja dalam sebuah greeting card itu, sebuah kartu ucapan itu. Ada 3 struktur teks yang biasanya itu dipakai dalam penulisan kartu ucapan ini. Tapi ini tidak struktur baku karena greeting card itu adalah fleksibel sekali. Kita bisa memodifikasi gambar, tulisan seperti itu. Jadi strukturnya itu yang pertama ada opening and receiver. Ini yang kedua body atau konten, yang ketiga sender. Nah, yang pertama opening and receiver apa maksudnya? Maksudnya ini berisi salam pembuka kita dan nama penerima kartu ucapan itu. Yang kedua body atau konten itu isinya. Jadi pesan utama yang mau kita ucapkan itu apa? Itu kita tulis di body ini. Kemudian yang ketiga sender, ini nama pengirim kartu ucapannya. Kemudian unsur kebahasaannya apa saja yang bisa kita gunakan dalam menulis sebuah kartu ucapan. Itu ada ungkapan yang biasanya muncul. Itu ada congratulations, well done, good job, finally you did it. And then happy birthday, and then happy anniversary, and then I'm sorry to hear that. Ya, jadi kalau congratulations, happy birthday, anniversary itu momen yang bahagia, membahagiakan. Sedangkan I'm sorry to hear that itu kalau momen itu menyedihkan atau tidak menyenangkan. So, let's see the example of greeting card. Lihat contoh dari kartu ucapan yang pertama. Ini momennya kira-kira adalah momen ulang tahun ya. Di sini Siti mengucapkan selamat ulang tahun kepada Lina lewat sebuah kartu ucapan. Dear Lina, untuk Lina, happy birthday, selamat ulang tahun. I wish you all the best. Semoga kamu mendapatkan kebaikan. Dari Siti, from Siti. Bagiannya, Dear Lina itu disebut dengan opening and receiver. And then happy birthday, I wish you all the best. Ini disebut dengan body. And then from Siti, ini adalah struktur sender. Next, the second example, contoh yang kedua, ini adalah momen hari guru. Jadi Atan di sini mengirimkan ucapan selamat hari guru kepada gurunya. Dari my dear teacher, I found discipline, guidance, friendship, and love all at one in one person, that is you. Happy Teacher's Day, wish you all the best. Atan. Di sini Atan memberikan kartu ucapan ini kepada gurunya yang tercinta. Jadi di sini struktur my dear teacher ini disebut dengan opening and receiver. And then I want discipline sampai wish you all the best itu adalah body-nya atau konten. Terakhir Atan dia adalah sebagai sender. Okay, it is all materials, ini materinya tentang greeting card. And now, please create your own greeting card. Nah, sekarang anak buat sebuah kartu ucapan pada kertas yang sudah guru bagikan seperti contoh tadi. Silakan dibuat bisa momen ulang tahun atau mengucapkan selamat hari guru. Oke, silakan berkreasi sebaik mungkin. And thank you so much for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Baik, sudah ya. Tadi kesimpulan dari materi kita hari ini. Jadi
tadi yang sudah kamu tulis-tulis dalam kotak tadi, namanya apa? Greeting card. Sekali lagi, yang lebih semangat, lebih kompak apa tadi? Greeting card. In Indonesia kita menyebutnya dengan kartu Ucapan. ucapan. Oke, good. Greeting card atau kartu ucapan, ya. Ada yang masih ingat tadi bagian atau struktur dari kartu ucapan itu kan bisa bermacam-macam, tapi strukturnya kalau sesuai yang kamu buat tadi ada apa saja? Yang pertama adalah apa strukturnya? Ya, good. Opening and apa? Ya, receiver. Open ini biasanya dear, kemudian to, gitu ya. Jadi pakai ditujukan untuk siapa kartu itu. Nah, tadi ada kelompok yang belum menyebutkan untuk siapa gitu ya. Nah, itu nanti bisa ditambahkan. And then ini yang paling penting karena ini merupakan inti dari kartu yang kita buat. Namanya apa tadi? Iya, isinya, bodinya, kontennya, isinya. Ini pesan utama yang pengen kita tuliskan. And then the third tadi namanya, ya, good, sender, nama pengirimnya, ya, supaya tahu. Oh, kartu ini adalah yang menuliskan ini, yang mengirimkan ini, gitu. Ya. Kemudian kalau ditinjau dari jenisnya, kamu tadi membuat kartu ucapan di momen apa tadi? Ulang tahun, ya. Itu namanya kartu ucapan ulang tahun. In English namanya Happy Birthday Card. Apa namanya? Happy birthday card. Oke, good. Ya, itu ya. Kemudian social function. Nah, hari ini kan kita pengen paham tentang cara mengidentifikasi fungsi sosial. Kalau punyamu tadi jenis kartunya kartu ucapan ulang tahun Happy Birthday Card, tujuannya kira-kira apa? Social functionnya. Social functionnya yang betul apa tadi? To wish you a happy birthday. Okay. Birthday. Nah. Jadi, kalau jenis kartunya adalah kartu ucapan ulang tahun, the social function is to wish you a happy birthday. Apa Mbak Umi? Please read the social function of happy birthday card. Ya, to wish you a happy birthday. Ya, jadi tadi kamu sudah betul menuliskan itu, tapi tadi masih berbahasa Indonesia ya. Nah, sekarang in English kita menyebutnya to wish you a happy birthday, untuk mengucapkan dan mendoakan selamat ulang tahun. Oke, do you understand? Bisa paham? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Is there any question? No? Oke. Nah, sekarang untuk latihan ya, kita guru mau ngasih latihan individu ya, latihan soal dikerjakan sendiri-sendiri. Ini masih tentang kartu ucapan dan mengidentifikasi fungsi sosialnya. Oke, I'll give you a task. Silakan diberikan identitas, nama, kelas, nomor absen, and then kerjakan yang latihan mandiri. Ya. Silakan kerjakan di sini yang halaman 2 ya, yang latihan
tulis dulu identitasnya ya. Name, class, and then number. Setelah ditulis, dibuka lembar selanjutnya. Di situ ada latihan mandiri. Silahkan dibaca soalnya, kemudian dijawab pertanyaannya ya. Read the text and answer the questions. I'll give you for about 10 minutes. Okay? Five minutes more, 5 menit lagi. Okay, time is up, waktunya habis. And I want you to write on the whiteboard from number 1, Mbak Umi. Please write your answer, number 1. Please write here, Mbak Umi. Mbak Umi, please write on the whiteboard, please. Okay, number 1.
Thank you so much. And the second, the second question ya, yang pertanyaan kedua, kartu ucapan kedua. I want you, Mbak Vira, please write your answer. Thank you so much. And now all students, please look at the whiteboard ya. Semua lihat ke papan tulis. Coba kita cermati jawaban dari dua pertanyaan ini ya. Jadi ada dua kartu ucapan. Kemudian fungsi sosialnya apa, gitu ya. Oke, dia sekarang kamu cermati di sini. Oke. Oke. Ini adalah kartu ucapannya. Sekarang yang pertama kita jawab jenis kartu ucapannya apa, kemudian fungsi sosialnya apa, gitu ya. Semua ke kartu ucapan yang nomor 1, di situ ada pencirinya, ada kata congratulations. Congratulations artinya apa? Iya, good, selamat. Ya, kalau tadi di dalam kartu ucapan ulang tahun itu diawali dengan happy birthday, ini ada jenis lain, yaitu congratulations, selamat. Kira-kira ini nanti kalau happy birthday momennya ulang tahun, kalau congratulations ini eventnya apa kira-kira? Winning the table tennis competition. Menang apa ya? Lomba? Iya, tenis meja. Nah, so di sini Mbak Umi menuliskan jenis kartunya adalah congratulations card ya. It's good, sudah betul. Siapa yang betul jenis kartunya congratulations card? Oke, good. And then the social function, fungsinya adalah to say congratulations. Mbak Umi apa? Ini artinya untuk mengucapkan selamat. Oke, very good. To say congratulations ini kita singkat dengan kata to. Kata kerjanya congratulations, congratulate. Untuk mengucapkan selamat. Selamat atas apa? On someone's achievement. Atas prestasi seseorang. Ada yang betul menjawab to congratulate someone's achievement? Oke, Mbak Kayla, it's very good. Ya. Jadi jawabannya itu fungsi sosialnya. Kalau tadi happy birthday, kartu ucapan ulang tahun itu to wish you a happy birthday ya, fungsi sosialnya. Sekarang ada jenis congratulations card. Nah, ini supaya kamu bisa berpikir tingkat tinggi ya. Kalau tadi kartu ucapan ulang tahun, sekarang latihannya dengan jenis kartu yang berbeda dan ternyata bisa. So it's very good ya, sangat bagus sekali. And then the second, di situ kartu ucapan yang kedua diawali dengan Happy Mother's Day. Berarti kira-kira itu momennya apa? Hari Guru. Hari Guru? Oke, good. Hari Ibu ya, Happy Mother's Day. So menyebutnya dengan gimana? Kartu ucapan
ucapan Hari Ibu? In English? Happy Mother's Ada yang menjawab dengan yang lain? Apa kira-kira? Kamu boleh menuliskan dengan Mother's Day card. Nah, itu juga boleh ya. Tapi tadi maksudnya sudah betul, jadi it's okay, nggak apa-apa. And then fungsi sosialnya kira-kira apa? Ini mirip dengan yang happy birthday tadi ya, kan eventnya hampir sama. Sehingga kita tuliskan tujuan fungsi sosialnya apa? To wish ya you a happy Mother's Day. Good. Mother's Day. To wish you a happy Mother's Day. Ada yang betul fungsi sosial kartu ucapan kedua? Oke, good. Ada Mbak Hastin, Mbak Umi, Mbak Kaila, and Anya. Oke, it's very good. Jadi hari ini kita sudah bisa ya, kita berlatih tentang kartu ucapan. Yang pertama tadi kamu bisa membuat sekaligus kartu ucapan ulang tahun. Sekarang bisa menyimpulkan dan mengidentifikasi fungsi sosial dengan tipe yang berbeda ya. So it's very good of you. Semuanya sudah bagus. Nah, sekarang untuk latihan yang kelompok ya di dalam lembar evaluasi kamu itu, silahkan nanti setelah pelajaran bisa dikerjakan secara berkelompok sesuai kelompoknya tadi. Kemudian yang latihan mandiri juga dikerjakan mandiri. Dan nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. The next meeting we will discuss the task. Kita akan mendiskusikan itu. Do you understand? Paham ya? Paham? Oke, sekarang kita refleksi dulu sejenak setelah belajar dari awal sampai akhir ini. Semuanya happy? Happy. Alhamdulillah. And then ada yang ngantuk enggak ya? Enggak ya? Tidak ada. Oke, semuanya masih semangat? Masih. Kira-kira dari materi greeting card kita hari ini yang paling sulit yang bagian mana? Ada? Yang merasa kesulitan di materi yang sebelah mana gitu? Tidak ada? Tidak? Oke, semua sudah jelas ya? Oke, jadi agenda kita nanti pertemuan selanjutnya kita membahas yang latihan kelompok dan individu di situ. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Keep spirit to study, harus selalu semangat belajar. And then from kita sekarang sudah cukup ya. Ada yang mau bertanya mungkin? Is there any question? No? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, I think enough for today. Thank you so much for your coming and for your attention. Tetap semangat belajar, tidak boleh malas belajar, dan harus yakin bahasa Inggris itu mudah ya. Jadi tidak boleh berpikiran bahasa Inggris itu sulit. No, it's easy ya, sangat mudah. And I think enough for today. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.